Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fitria Rashid dengan NIM 2436722 akan memaparkan hasil analisis saya terhadap perusahaan yang ada dalam pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Jenis produk yang dijual serupa tapi tak sama, yang artinya setiap produk dari masing-masing perusahaan tersebut, meskipun sama jenisnya, namun memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Atau bisa juga dikatakan bahwa produknya itu terdiferensiasi. Contohnya adalah perusahaan dan produk-produk pada pasar persaingan monopolistik ini sangat sering kita jumpai dan kita konsumsi sehari-hari. Saya akan menganalisis terkait perusahaan yang bergerak di bidang skincare, yaitu White Lab. Pertama, dalam kategori diferensiasi produk. Dalam pasar monopolistik, perusahaan bersaing dengan menawarkan produk yang memiliki diferensiasi atau keunikan tertentu, baik dari segi karakteristik produk maupun daya tarik mereknya. Jika dilihat dari segi keunikan produk, apa saja perbedaan dan keunikan produk jika dibandingkan dengan pesaingnya? White Lab melakukan formulasi bahan aktif yang fokus pada hasil tertentu. White Lab dikenal dengan produk skincare berbahan aktif seperti niacinamide dan kolagen. Mereka menonjolkan hasil yang spesifik seperti mencerahkan dan meningkatkan elastisitas kulit. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mencari solusi khusus untuk masalah kulitnya. Kemudian melakukan inovasi dalam produk, White Lab sering menghadirkan inovasi seperti serum dengan kombinasi bahan yang jarang ditemukan di merek lain pada kisaran harga yang sama. Hal ini membuat produk mereka terasa lebih eksklusif meskipun tetap terjangkau. Dan tetap menjaga konsistensi kualitas, banyak pengguna memuji produk White Lab karena efeknya yang sesuai klaim sehingga keunikan ini meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian, jika dilihat dari segi daya tarik merek, sejauh mana sih kekuatan skincare ini untuk menarik pelanggan? Melalui pemasaran visual yang minimalis dan modern, kemasan White Lab yang sederhana namun elegan memberikan kesan premium. Ini menarik bagi konsumen muda, terutama Gen Z, yang menginginkan produk dengan tampilan estetik, yang menawarkan produk dengan harga terjangkau namun berkualitas tinggi. White Lab menawarkan nilai tambah karena konsumen merasa mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kemudian, melakukan aktivitas branding di media sosial. White Lab sangat aktif di platform seperti Instagram dan TikTok, yang memungkinkan mereka menjangkau target pasar muda secara efektif. Dengan melibatkan influencer atau skincare enthusiast, merek ini membangun citra positif dan kredibilitas. Dengan bersikap edukatif dan transparan, White Lab juga memberikan edukasi kepada konsumennya melalui konten tentang cara kerja bahan aktif di produk mereka. Transparansi ini meningkatkan loyalitas konsumen. Dengan keunikan produk dan strategi merek seperti ini, White Lab berhasil bersaing dalam pasar monopolistik di mana banyak merek menawarkan produk serupa tetapi dengan diferensiasi yang kuat. Kedua, dalam kategori kekuatan dan pangsa pasar. Kekuatan dan pangsa pasar White Lab dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi posisinya di industri skincare, terutama di pasar lokal Indonesia. Dari segi kekuatan pasar, sejauh mana perusahaan dapat mempengaruhi harga dari perusahaan pesaingnya. Dapat dilakukan dengan menjaga reputasi produk. White Lab dikenal dengan produk-produk yang memiliki klaim hasil nyata, seperti mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit. Banyak ulasan positif dari pengguna, baik di media sosial maupun marketplace. White Lab fokus pada bahan aktif populer seperti niacinamide dan hyaluronic acid yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, menjadikan White Lab unggul dalam memenuhi permintaan konsumen. White Lab menawarkan harga yang kompetitif. White Lab mampu menawarkan harga terjangkau, bahkan untuk produk yang memiliki formulasi berkualitas tinggi. Ini memberikan daya tarik besar di segmen konsumen menengah ke bawah. Membangun jaringan distribusi yang luas. Produk White Lab tersedia di berbagai platform e-commerce, minimarket, dan apotek. Hal ini mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk mereka. Melakukan branding yang kuat.
Merek ini berhasil membangun citra yang modern dan terpercaya melalui kampanye media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan ulasan yang ditargetkan ke segmen milenial dan Gen Z. Kemudian, fokus pada edukasi konsumen. Wet Lab sering memberikan informasi tentang penggunaan bahan aktif yang membuat konsumen merasa lebih yakin dan teredukasi saat membeli produk mereka. Dari segi pangsa pasar, seberapa besar pangsa pasar yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaingnya? Target pasar White Lab. Secara demokrasi, target utama White Lab adalah remaja hingga dewasa muda yang berusia kisaran 16-30 tahun yang ingin mulai merawat kulit dengan anggaran terjangkau tetapi tetap berkualitas. Secara geografis, White Lab mendominasi pasar lokal Indonesia, khususnya di kota-kota besar dan kota-kota berkembang yang memiliki akses luas ke e-commerce dan retail modern. Persaingan di pasar monopolistik. White Lab bersaing dengan merek skincare lokal lainnya seperti Scarlett, Something, dan Avoskin, serta merek internasional seperti The Ordinary atau COSRX. Meski pasar skincare sangat kompetitif, White Lab telah berhasil menciptakan posisi unik dengan kombinasi harga bersaing dan formulasi efektif. Pangsa di pasar lokal. Berdasarkan analisis tren di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, White Lab sering masuk dalam kategori best-selling untuk serum dan pelembab. Ini menunjukkan pangsa pasar yang cukup besar, khususnya di segmen menengah. Potensi pertumbuhan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya perawatan kulit, White Lab memiliki peluang untuk memperbesar pangsa pasarnya, melakukan ekspansi produk, misalnya menambah kategori skincare khusus seperti anti-aging atau sun protection dapat memperluas jangkauan mereka. Kekuatan utama White Lab terletak pada kombinasi kualitas produk, strategi harga, dan pendekatan branding yang relevan dengan konsumen muda. Dengan pangsa pasar yang stabil di Indonesia dan potensi ekspansi ke segmen baru, White Lab dapat terus memperkuat posisinya di industri skincare lokal, bahkan bersaing dengan merek internasional. Ketiga, dalam kategori elastisitas permintaannya, sejauh mana permintaan produk dan perusahaan tersebut sensitif terhadap perubahan harga, mengingat banyaknya barang substitusi dan banyaknya pesaing. Elastisitas harga bisa bersifat elastis. Dengan banyaknya substitusi, konsumen memiliki banyak pilihan dalam kategori harga dan kualitas yang sama, seperti Scarlett, Something, atau Avoskin. Jika harga White Lab naik, maka konsumen mungkin saja akan beralih ke merek lain yang lebih murah dengan menawarkan kegunaan yang sama. Kepekaan terhadap harga. Segmen target White Lab adalah remaja hingga dewasa muda, cenderung sensitif terhadap perubahan harga, terutama di kelas menengah. Sehingga jika ada perubahan harga sedikit saja, maka dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Namun, elastisitas ini dapat menjadi lebih inelastis dalam kasus tertentu. Produk White Lab yang memiliki keunikan atau diferensiasi kuat, misalnya kombinasi bahan aktif tertentu yang jarang ditemukan di merek lain, akan tetap diminati meski harganya naik. Dan loyalitas merek juga dapat mengurangi elastisitas. Konsumen yang puas dengan produk cenderung lebih sulit beralih meskipun terjadi kenaikan harga. Keempat, dalam kategori tingkat persaingan. Siapa saja perusahaan yang menjadi pesaingnya? Sebagai skincare lokal, tentu saja White Lab memiliki pesaing dari merek lokal maupun merek internasional seperti Scarlett, MS Glow, Avoskin, Something, COSRX, The Ordinary, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana kondisi dan tingkat persaingan dalam pasar tersebut? Jika dilihat dari kondisi pasar skincare lokal di Indonesia sangat kompetitif dengan karakteristik tertentu. Pada pasar monopolistik, banyak pemain dengan produk yang berbeda namun serupa secara fungsi. Diferensiasi produk dan branding menjadi kunci utama keberhasilan. Penjualan yang berkembang pesat karena kesadaran konsumen tentang pentingnya skincare terus meningkat, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Fenomena dominasi digital seperti sekarang ini, e-commerce dan media sosial menjadi saluran utama pemasaran dan penjualan, memberikan ruang bagi merek lain untuk bersaing. Kemudian, jika dilihat dari tingkat persaingan dalam pemasaran produk dengan kategori skincare sangat tinggi. Karena banyaknya merek lokal yang bersaing dengan inovasi produk dan strategi pemasaran agresif. Skincare lokal fokus pada diferensiasi. Perusahaan harus menciptakan nilai unik seperti bahan aktif tertentu, kemasan menarik, atau pendekatan ramah lingkungan untuk menarik perhatian konsumen. Menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. Harga menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan pembelian, terutama untuk konsumen menengah ke bawah.
melakukan branding, dan menjaga loyalitas konsumen. Strategi pemasaran yang melibatkan influencer, edukasi konsumen, dan ulasan positif menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas. Pasar skincare lokal Indonesia memiliki tingkat persaingan yang tinggi, dengan banyak merek yang menawarkan produk serupa namun berbeda dalam strategi branding dan keunggulan produk. Untuk tetap kompetitif, White Lab harus terus berinovasi dalam bahan aktif dan formulasi, memperkuat loyalitas konsumen melalui edukasi, ulasan positif, dan pelayanan penjual. Memanfaatkan pemasaran digital dengan efektif untuk menjaga visibilitas di pasar yang ramai. Kelima, dalam kategori hambatan masuk atau barrier to entry. Meninjau apakah terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Pertama, hambatan ekonomi, dikarenakan investasi awal yang tinggi. Untuk melakukan riset dan pengembangan dalam memformulasikan produk skincare memerlukan riset mendalam untuk menciptakan produk yang aman, efektif, dan kompetitif. Biaya riset dan pengembangan ini bisa sangat tinggi. Modal produksi yang tinggi, karena membutuhkan fasilitas manufaktur khusus yang sesuai standar industri, misalnya Good Manufacturing Practice atau GMP. Adanya ekonomi skala. Pemain besar di pasar skincare sudah memiliki skala produksi yang memungkinkan mereka menekan biaya produksi per unit. Perusahaan baru sulit mencapai tingkat efisiensi ini dalam tahap awal operasi mereka. Kesulitan untuk akses modal. Perusahaan baru sering menghadapi kendala pendanaan untuk mendukung produksi, pemasaran, dan distribusi, terutama jika tidak memiliki investor besar. Kedua, hambatan regulasi dan legal. Untuk mendapatkan persyaratan sertifikasi BPOM, semua produk skincare di Indonesia harus mendapatkan izin edar dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Proses ini membutuhkan waktu lama dan biaya yang signifikan. Selain itu, pengujian keamanan produk untuk memastikan tidak ada bahan berbahaya yang menambah biaya. Kepatuhan terhadap klaim produk. Klaim seperti mencerahkan kulit atau mengurangi jerawat harus didukung oleh bukti ilmiah atau uji klinis yang membutuhkan dana tambahan. Ketiga, hambatan kompetitif. Merek-merek skincare baru membutuhkan loyalitas konsumen. Konsumen seringkali lebih percaya pada merek-merek yang sudah lama eksis di pasar skincare dan memiliki reputasi yang baik. Perusahaan baru perlu waktu untuk membangun loyalitas ini. Adanya persaingan harga. Merek skincare yang sudah terkenal mampu menawarkan harga kompetitif karena memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Perusahaan baru sulit bersaing tanpa mengorbankan margin keuntungan mereka. Adanya kepemimpinan pasar oleh merek ternama yang sudah memiliki posisi kuat di pasar dengan jaringan distribusi luas dan pengenalan merek yang tinggi. Keempat, hambatan diferensiasi produk. Perusahaan harus menciptakan produk yang unik atau berbeda untuk menarik perhatian konsumen. Ini tidak mudah karena bahan aktif populer seperti niacinamide dan hyaluronic acid sudah digunakan secara luas oleh merek-merek mapan. Kelima, hambatan pemasaran dan branding yang disebabkan oleh biaya pemasaran tinggi. Dengan pemasaran digital, kerjasama dengan influencer dan kampanye media sosial memerlukan dana yang besar untuk menonjol di pasar yang kompetitif. Perusahaan baru juga harus menghadapi merek-merek besar yang sudah mendominasi platform seperti Instagram dan TikTok. Selain itu, dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan konsumen. Dalam industri skincare, konsumen cenderung berhati-hati terhadap merek baru karena produk skincare yang langsung bersentuhan dengan kulit. Untuk membuktikan keamanan dan efektivitas produk adalah tantangan besar bagi pemain baru. Keenam, hambatan akses ke distribusi. Pemain besar sudah memiliki jaringan distribusi yang luas dan kuat di platform e-commerce, minimarket, apotek, dan toko kosmetik. Perusahaan baru harus bekerja keras untuk menjangkau pasar yang sama. Ketujuh, hambatan teknologi dan inovasi. Perusahaan baru seringkali kekurangan sumber daya untuk berinvestasi dalam inovasi teknologi atau formulasi produk yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Hambatan untuk masuk ke industri skincare di Indonesia cukup tinggi, meliputi pertama, hambatan ekonomi seperti kebutuhan investasi awal yang besar dan skala produksi yang tidak kompetitif. Kedua, hambatan regulasi seperti sertifikasi BPOM dan klaim produk. Ketiga, hambatan persaingan termasuk loyalitas konsumen dan dominasi dari merek pasar. Keempat, hambatan pemasaran terutama dalam membangun merek dan jaringan distribusi. Namun, perusahaan baru masih memiliki peluang jika mereka dapat menciptakan produk dengan diferensiasi kuat,
dengan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran yang lebih efektif dan hemat biaya. Menargetkan pasar tertentu seperti produk ramah lingkungan dan skincare untuk masalah kulit spesifik. Keenam, dalam kategori inovasi. Apakah perusahaan terus melakukan inovasi untuk menciptakan dan meningkatkan diferensiasi produk serta meningkatkan keunggulan kompetitifnya? Tentu saja, perusahaan skincare terus melakukan inovasi untuk menciptakan dan meningkatkan diferensiasi produk, serta meningkatkan keunggulan kompetitifnya, termasuk wet lab dan para pesaingnya. Inovasi ini mencakup berbagai aspek seperti formulasi, pemasaran, dan strategi keberlanjutan. Pertama, inovasi dalam formulasi dan produk. Penggunaan bahan aktif baru, penambahan bahan yang sedang tren, perusahaan seringkali memperkenalkan bahan aktif baru seperti ceramide, Setella asiatica, atau peptides untuk mengikuti kebutuhan konsumen. Menciptakan produk yang multifungsi, misalnya serum yang tidak hanya mencerahkan tetapi juga melembabkan dan melindungi kulit dari polusi. Penggunaan teknologi dalam formulasi. Bahan aktif seperti vitamin C diformulasikan dalam bentuk terenkapsulasi agar lebih stabil dan efektif. Produk dengan pelepasan bahan aktif secara perlahan untuk hasil yang lebih optimal tanpa iritasi. Adanya produk yang dikhususkan untuk segmentasi pasar. Inovasi dalam produk yang dikhususkan kebutuhan fisik seperti skincare untuk remaja, ibu hamil, kulit sensitif, atau laki-laki. Contoh, White Lab memperkenalkan produk untuk memperbaiki skin barriers sesuai tren kebutuhan konsumen modern. Kedua, inovasi dalam kemasan. Menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau biodegradable, dan menyediakan program refill untuk mengurangi limbah kemasan. Menggunakan kemasan fungsional. Kemasan dengan desain yang lebih praktis seperti pump untuk serum atau saset ukuran kecil untuk perjalanan. 3. Inovasi dalam pelayanan dan edukasi konsumen. Dengan pendekatan personal menggunakan teknologi digital, beberapa perusahaan menyediakan tes kulit online untuk merekomendasikan produk yang sesuai dengan kondisi kulit konsumen. Adanya aplikasi atau platform interaktif yang membantu pengguna memahami rutinitas skincare. Dengan melakukan edukasi konsumen tentang bahan aktif, memberikan informasi transparan mengenai bahan aktif dan manfaatnya, melibatkan dermatolog atau ahli kulit dalam kampanye edukasi. 4. Inovasi pemasaran. Melakukan kolaborasi dengan influencer atau artis, perusahaan sering bekerja sama dengan influencer skincare yang relevan atau untuk menjangkau konsumen muda. Kolaborasi ini meningkatkan kepercayaan dan memperkuat merek. Melakukan pemasaran di media sosial dan e-commerce. Menggunakan tren konten marketing seperti video pendek di TikTok dan Instagram untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Menerapkan strategi diskon atau flash sale di platform e-commerce. Peluncuran produk edisi terbatas. Meluncurkan produk spesial atau edisi terbatas untuk meningkatkan minat dan daya tarik merek. Inovasi keberlanjutan dan etika. Menciptakan produk vegan dan cruelty free. Produk ini menargetkan konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan hewan. Contoh, label cruelty free atau vegan pada kemasan produk. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan diproduksi secara berkelanjutan. Contoh, menggunakan bahan alami yang diperoleh secara etis tanpa merusak lingkungan. Diversifikasi produk. Melakukan perluasan lini produk. Merek seperti White Lab memperluas kategori produk dari serum ke pelembab, sunscreen, dan toner sehingga menciptakan rangkaian perawatan lengkap. Menambahkan lini produk baru seperti body care atau hair care untuk meningkatkan pangsa pasar. Mengkombinasikan skincare hybrid dengan make up. Produk inovatif yang menggabungkan skincare dan make up seperti tint moisturizer atau sunscreen dengan warna. Perusahaan seperti White Lab terus berinovasi untuk menghadirkan bahan aktif yang relevan dengan kebutuhan pasar, mengedepankan keberlanjutan dalam kemasan dan bahan baku, meningkatkan pengalaman konsumen melalui edukasi, layanan digital, dan personalisasi. Mengembangkan produk yang unik dan sesuai dengan tren terbaru, baik dari sisi formulasi maupun pemasaran. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tapi juga membangun loyalitas konsumen di pasar yang sangat kompetitif. Ketujuh, dalam kategori strategi pemasaran.
Bagaimana strategi perusahaan dalam mempromosikan dan memasarkan produknya, mengingat promosi dan pemasaran sangat dibutuhkan dalam pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar monopolistik seperti industri skincare, strategi promosi dan pemasaran menjadi kunci utama keberhasilan perusahaan. Perusahaan seperti White Lab memanfaatkan berbagai pendekatan pemasaran untuk menonjolkan keunikan produk, menciptakan loyalitas merek, dan menarik perhatian konsumen. Pertama, strategi pemasaran digital dan media sosial dengan menggunakan influencer dan key opinion leaders. White Lab dan merek serupa sering menggandeng influencer atau selebriti yang relevan dengan target pasar mereka. Strategi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan konsumen melalui ulasan dan rekomendasi yang dianggap autentik. Contohnya, kampanye di Instagram dan TikTok dengan influencer yang memiliki audiens besar di segmen remaja dan dewasa muda. Melalui konten kreatif di media sosial, membuat konten edukasi seperti cara pemakaian produk, manfaat bahan aktif atau hasil sebelum dan sesudah pemakaian. Memanfaatkan tren seperti challenge atau video pendek untuk meningkatkan interaksi dan daya tarik merek. Yang dipromosikan di platform utama seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Penggunaan iklan berbayar. Menggunakan iklan target di Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads untuk menjangkau konsumen dengan preferensi tertentu. Kedua, strategi diskon dan promosi penjualan. Dengan sistem flash sale di e-commerce, menawarkan diskon besar pada platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada, terutama saat kampanye tanggal kembar, misalnya 12/12. Memberikan insentif seperti gratis ongkir dan bundling produk. Menawarkan paket bundling dan sampel gratis. Menyediakan paket bundling, contohnya paket serum dan toner dengan harga lebih hemat untuk meningkatkan nilai pembelian. Memberikan sampel gratis di pembelian tertentu agar konsumen mencoba produk baru tanpa risiko besar. Mengadakan program loyalty atau reward, menciptakan program loyalitas seperti poin belanja yang dapat ditukar dengan produk gratis atau diskon pada pembelian berikutnya. Ketiga, strategi branding atau diferensiasi produk. Membangun citra merek yang kuat, menonjolkan konsep scientific skincare untuk memberikan kesan bahwa produk didukung oleh riset dan teknologi. Menggunakan kemasan dan logo yang minimalis tetapi modern untuk menarik perhatian konsumen muda. Narasi dan storytelling. Menggunakan kisah unik atau misi sosial dalam pemasaran, seperti ramah lingkungan, vegan, atau mendukung komunitas lokal. Contohnya, mengedepankan narasi skincare dengan bahan yang aman dan efektif untuk kulit Indonesia. Keempat, strategi pemasaran melalui komunitas dan edukasi. Menciptakan komunitas konsumen, mengadakan forum diskusi, webinar, atau workshop yang membahas perawatan kulit. Membangun grup online di Facebook atau WhatsApp untuk berbagi pengalaman dan memberikan tips perawatan kulit. Melakukan edukasi konsumen, memberikan informasi detail tentang bahan aktif, manfaat produk, dan cara penggunaan. Menyediakan blog atau konten video edukasi yang memperkuat kepercayaan konsumen. Kelima, strategi diversifikasi saluran distribusi. Penetrasi e-commerce. Fokus pada platform e-commerce besar seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Menawarkan ulasan konsumen yang positif di platform tersebut untuk meningkatkan kepercayaan. Kehadiran di toko offline. Menjalin kerjasama dengan toko kosmetik seperti Watsons, Guardian, dan Indomaret untuk menjangkau konsumen yang lebih suka membeli secara langsung. Keenam, strategi kolaborasi dan produk edisi terbatas. Melakukan kolaborasi dengan merek lain, artis, atau desainer untuk menciptakan produk edisi terbatas yang menarik perhatian konsumen. Contohnya, peluncuran produk dengan desain kemasan khusus atau edisi eksklusif pada momen tertentu seperti Ramadan atau akhir tahun. Ketujuh, strategi ulasan konsumen dan bukti sosial. Menggunakan ulasan konsumen baik di media sosial maupun e-commerce untuk menunjukkan hasil nyata dari produk, menonjolkan testimoni before after dengan foto dan video yang relevan. Kedelapan, strategi kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Mengadakan kegiatan sosial seperti donasi untuk pendidikan atau lingkungan yang membantu memperkuat citra merek sebagai perusahaan yang peduli. Contohnya, donasi sebagian hasil penjualan untuk program penghijauan atau bantuan kesehatan kulit bagi komunitas kurang mampu.
Strategi pemasaran dalam pasar monopolistik seperti industri skincare memerlukan pendekatan yang kreatif, terintegrasi, dan konsisten. White Lab dan perusahaan serupa fokus pada memanfaatkan pemasaran digital dan influencer, memberikan penawaran menarik seperti diskon dan bundling, membangun citra merek melalui edukasi konsumen dan diferensiasi produk, menjangkau konsumen melalui berbagai saluran distribusi baik online maupun offline. Pendekatan ini membantu perusahaan menarik perhatian konsumen, meningkatkan loyalitas, dan membangun posisi yang kuat di pasar. Cukup sekian, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi.